Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Misbawana Syahri dengan NIM 23050150217 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang grafemik, grafem fonem bahasa Indonesia, dan fonem, alofon, dan ejaan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah dikemukakan 3 macam transkripsi, yaitu transkripsi fonetik, transkripsi fonemik, dan transkripsi ortografi atau grafemik. Dalam transkripsi fonetik, bunyi-bunyi bahasa beserta ciri-ciri suprasegmentalnya dilukiskan secara akurat, persis dengan bunyi dan ciri-ciri prosodi yang didengar. Dalam transkripsi fonemik, bunyi-bunyi dituliskan sesuai dengan satuan-satuan fonemisnya, jadi mungkin kurang akurat. Sedangkan dalam transkripsi ortografi atau grafemik, bunyi-bunyi bahasa ditulis sesuai dengan konvensi grafemik yang disepakati, artinya sesuai dengan sistem dan aturan ejaan yang berlaku. Grafemik merupakan sistem penulisan yang menggunakan grafem untuk menyampaikan makna dalam bahasa. Dalam grafik ada beberapa konsep penting seperti fonem alfon dan ejaan berikut ini ada pengertian dan contoh dari setiap konsep. Grafem fonem bahasa Indonesia. Grafem dan fonem adalah konsep dalam fonologi bahasa. Grafem merupakan sistem perlambangan bunyi yang pada dasarnya adalah huruf, sedangkan fonem adalah satuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna dalam bahasa Indonesia. Menurut pedoman EYD, grafem untuk fonem-fonem bahasa Indonesia mencakup grafem fonem vokal, grafem fonem diftok, dan grafem fonem konsonan, dan lambang unsur suprasegmental. Grafem fonem vokal, fonem I dengan alofon I kecil dan I besar, dengan grafem I dengan contoh awal itu, contoh tengah apik, dan contoh akhir api. Fonem E dengan alofon E kecil dan E terbuka, dengan grafem E dengan contoh awalan ekor, dengan contoh tengah monyet, dan akhir sate. E terbalik. Fonem E terbalik dengan alofon E terbalik, dengan grafem E dengan contoh awalan emas, contoh tengah kera, dan contoh akhir KD. Fonem U dengan alofon U kecil dan U besar, dengan grafem U dengan contoh awalan uji, contoh tengah dapur, dan contoh akhir lagu. Fonem O dengan alofon O kecil dan O terbuka, dengan grafem O dengan contoh awal obat, contoh tengah ekor, dan contoh akhir bakso. Fonem A dengan alofon A dengan grafem A dengan contoh awalan api, contoh tengah pisah, dan contoh akhir lupa.
Selanjutnya, grafem fonem diftong. Fonem AW dengan grafem AU dengan contoh awalan aula, contoh akhiran pulau. Fonem AY dengan grafem AI dengan contoh akhiran landai. Fonem OY dengan grafem OI dengan contoh akhiran sekolah. Selanjutnya fonem EY dengan grafem EI dengan contoh akhiran survei. Dan yang selanjutnya grafem fonem konsonan dengan fonem B dan dengan alofon BP dengan grafem B dengan contoh awalan baku, contoh tengah rebut, contoh akhir jawab. Fonem P dengan alofon P dengan grafem P dengan contoh paku, contoh tengah bapak, contoh akhir sikap. Fonem M dengan alofon M dengan grafem M dengan contoh awalan muka, contoh tengah aman, contoh akhir dalam. Fonem W dengan alofon W dengan grafem W dan U. Contoh awalan W waris, contoh tengah W awam, dan contoh U akhir limau. Fonem F dengan alofon F, grafem F dan V, contoh awalan F fasi, contoh tengah sifat, contoh akhir aktif. Grafem V dengan contoh awalan vitamin, contoh tengah aftur. Sekarang fonem D dengan alofon D, T. Grafem D dengan contoh awalan data, contoh tengah adat, dan contoh akhir abad. Fonem T dengan alofon T, grafem T dengan contoh tari, contoh tengah batik, contoh akhir dekat. Fonem N dengan alofon N dengan grafem N, contoh awalan N nasi, contoh awalan tengah tanam, contoh akhir jalan. Fonem L dengan alofon L, grafem L dengan contoh awalan L yaitu lari, contoh tengah malam, contoh akhir batal. Fonem R dengan alofon R, grafem R dengan contoh awalan R yaitu rasa, contoh tengah R kerasa, dan contoh akhir benar. Fonem Z dengan alofon Z dengan grafem Z dengan contoh awalan Z yaitu zakat, contoh tengah razia, contoh akhir azizah. Fonem S dengan alofon S dengan grafem S, contoh S yaitu sakit, contoh tengah asap, contoh akhir balas. Fonem F dan alofon grafem F dengan grafem SY dengan contoh awal syahid, contoh tengah asyar, dengan contoh akhir aras. Fonem N dengan garis atas alofon N dengan grafem NY dengan contoh
Y awal nyala, contoh tengah banyak. Fonem J dengan alofon C, grafem J dengan contoh J yaitu awal jala, contoh tengah ajal. Fonem C, alofon dan grafem C dengan contoh awalan cari, contoh tengah acar. Fonem alofon Y dengan grafem Y dan I dengan contoh awalan Y yaitu yatim, contoh tengah ayun, sedangkan contoh I itu contoh akhir lalai. Fonem G dengan alofon dan grafem G dengan contoh awal gila, contoh tengah lagu. Alofon K dengan grafem K dengan contoh akhir gudeg. Fonem K dengan alofon K dan grafem K dengan contoh awal kira, contoh tengah akal, dan contoh akhir jarak. Fonem N dengan kaki sebelahnya masuk ke dalam dengan alofon N dengan grafem NG dengan contoh awal nganga dan contoh tengah angin, contoh akhir abang. Fonem X dengan alofon X dengan grafem KH dengan contoh awal kas, contoh akhir tarik, contoh tengah akhir. Fonem alofon H dengan grafem H dengan contoh H awal habis, contoh tengah bahu, contoh akhir sudah. Fonem tanda tanya dengan alofon tanda tanya, grafem K dan contoh tengah K yaitu nikmat dan contoh akhir bapak. Penjelasan. Yang pertama, grafem E digunakan untuk melambangkan dua buah fonem yaitu fonem vokal E dan E terbalik. Yang kedua, fonem desktop AW dilambangkan dengan gabungan grafem AU yang dapat menduduki posisi awal dan akhir kata. Fonem desktop AY dilambangkan dengan gabungan grafem AI. Fonem desktop OY dilambangkan dengan gabungan grafem OI. Dan fonem desktop EY dilambangkan dengan gabungan grafem EI ketika diftong terakhir hanya menduduki posisi akhir kata. Yang ketiga, grafem P. Selain digunakan untuk melambangkan fonem P, juga dipakai untuk melambangkan fonem B sebagai kode dari sebuah silabel. Yang keempat, grafem T. Selain digunakan untuk melambangkan fonem T, juga digunakan untuk melambangkan fonem D sebagai kode dari sebuah silabe. Kelima, grafem V digunakan juga untuk melambangkan fonem F karena penyesuaian dengan ejaan asli unsur leksikal yang diserap. Yang keenam, grafem K. Selain untuk melambangkan fonem K, digunakan juga untuk melambangkan fonem G yang berposisi sebagai kode dalam suatu silabel. Yang ketujuh, grafem N. Selain digunakan untuk melambangkan fonem N, juga digunakan untuk melambangkan fonem N dengan garis di atas pada posisi di muka fonem konsonan J dan C. Yang ke-8, gabungan grafem digunakan yaitu gabungan grafem NG untuk melambangkan fonem
n, gabungan grafem n y untuk melambangkan fonem n dengan garis di atas, dan gabungan grafem kh untuk melambangkan fonem x. Yang ke-9, fonem hambatan glotal atau tanda tanya dilambangkan dengan grafem k, tetapi hambatan glotal atau tanda tanya yang bukan fonem tidak dilambangkan. Yang ke-10, bunyi luncuran atau glinder w dan y tidak dilambangkan dengan grafem apa-apa. Selanjutnya, lambang unsur suprasegmental. Untuk suprasegmental yang berupa tekanan, nada, durasi, dan jeda, karena tidak bersifat feminis, tidak diberikan lambang apa-apa, tetapi unsur intonasi yang dapat mengubah makna kalimat diberi lambang berupa tanda baca, yaitu yang pertama, untuk kalimat deklaratif diberi tanda baca titik. Yang kedua, untuk kalimat interrogatif diberi tanda baca tanda tanya. Yang ketiga, untuk kalimat imperatif diberi tanda baca seru. Yang keempat, untuk kalimat interjektif diberi tanda baca seru. Yang kelima, untuk menandai bagian-bagian kalimat digunakan tanda koma dan tanda titik koma. Selanjutnya, alofon. Alofon adalah varian bunyi yang diambil oleh satu fonem. Alofon adalah varian bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Alofon memiliki kesamaan fonetik atau kesamaan dalam bentuk, tetapi membedakan secara detail. Contoh dalam bahasa Indonesia ada fonem e dengan alofon e dan e terbuka, serta fonem e terbalik dengan alofon e terbalik. Yang kedua, kata ampun memiliki alofon m yang berbeda dalam kata ampuh. Selanjutnya, fonem. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Misalnya, fonem e memiliki alofon e dan e terbuka, serta fonem e terbalik memiliki alofon e terbalik. Contoh dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda seperti dalam kata cagar dan cakar. Selanjutnya adalah ejaan. Ejaan adalah konferensi gratis, yakni perjanjian di antara para penutur suatu bahasa untuk menulis bahasanya. Artinya, bunyi-bunyi bahasa yang seharusnya diucapkan diganti dengan lambang-lambang grafis yang disebut huruf dan dilengkapi dengan tanda baca. Ejaan yang ideal adalah ejaan yang hanya menggunakan sebuah huruf untuk sebuah fonem, atau sebuah fonem dilambangkan dengan sebuah huruf. Ejaan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai landasan pembekuan tata bahasa, konsonan kata, dan istilah, serta untuk membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Standar ejaan bahasa Indonesia saat ini adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang menggantikan ejaan yang disempurnakan EYD pada tahun 2015. Namun, pada Agustus 2022, versi baru EYD diperkenalkan kembali sebagai standar. Contoh penggunaan ejaan yang benar adalah periksa bukan periksa, dan aktivitas bukan aktivitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.